Konflik pelajar suku Jawa dengan suku Sunda meski dapat terselesaikan, namun berdampak buruk pada organisasi yang akhirnya pemuda pelajar Sunda hengkang dari keanggotaannya dan membentuk perkumpulan sendiri. Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam lahirnya Sekar Rukun. Di awal tumbuhnya perkumpulan pemuda di tanah air, pemuda pelajar Sunda bergabung dengan Tri Korodarmo. Dominasi pelajar suku Jawa membuat pelajar dari suku Sunda merasa dianaktirikan. Edi Suwardi dalam penelitiannya yang berjudul Jong Sumatera Nenbon, dari nasionalisme etnik menuju nasionalisme Indonesia mengungkapkan, pelajar Sunda yang ingin mengirim artikel berbahasa Sunda ke majalah Tri Korodarmo harus memenuhi syarat. Terdapat 50 anggota Sunda dalam perhimpunan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka artikel berbahasa Sunda itu tidak akan dimuat. Diskriminasi ini membuat pelajar Sunda marah dan kecewa. Beragam protes muncul ke permukaan. Semakin lama, konflik semakin tajam. Tri Korodarmo telah berusaha menghalangi pelajar Sunda untuk keluar dari organisasi. Sukiman dalam majalah Tri Korodarmo memperingatkan rekan-rekan Sunda, jangan menolak tangan persaudaraan yang diulurkan kepada Anda. Kita tidak dapat menerima nasionalisme Sunda di samping nasionalisme Jawa di bumi Jawa. Cita-cita kita ialah satu nasionalisme saja untuk putra-putra Jawa. Namun himbauan itu tidak lagi ditanggapi. Pada akhirnya beberapa pelajar Sunda mengundurkan diri dari keanggotaannya di Tri Korodarmo. Tak lama mulai lahir beberapa perkumpulan pelajar Sunda, diantaranya ada Bandungse Inland Student Rendenbond atau Perserikatan Pelajar Pribumi Bandung yang diketuai oleh Wiwoho. Dan pada tanggal 26 Oktober 1919, pelajar Sunda yang terdaftar di Sekolah Guru Quick School Batavia mengadakan pertemuan menggagas perkumpulan pelajar Sunda. Kegiatan ini dipelopori oleh Doni Ismail, Iki Adiwijaya, Juwaria, Hilman, Muhammad Sapi'i, Mangku Diguna, dan terdapat pula pelajar reskul yang bernama Iwa Kusuma Sumantri. Dari pertemuan yang dilakukan, kemudian lahir perkumpulan pemuda pelajar Sunda dengan nama Sekar Rukun. Sekar Rukun merupakan gambaran dari Nyai Sekar, seorang wanita, dan Rukun merupakan gambaran dari Ujang Ukun, seorang pria. Sekar Rukun menggambarkan keselarasan antara pria dan wanita Sunda. Susunan pengurus Sekar Rukun dipegang oleh Profesor Dr. Husein Jayaningrat sebagai basemaker atau pembina, Iki Adiwijaya sebagai presiden, Doni Ismail sebagai vice presiden atau wakil presiden, Nawawi sebagai sekretaris, Sanusi sekretaris 2, Surya sebagai penning master atau bendahara, dan Samiun bersama Usman dari Reskul sebagai lead atau anggota. Tujuan pendirian Sekar Rukun diantaranya mempersatukan para siswa Sunda, memperbaiki bahasa Sunda, dan menata hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, warga Sekar Rukun memulainya dengan mengumpulkan alat musik Sunda, mengajarkan ihwal kesundaan, membuat forum diskusi dalam bahasa Sunda, dan pada Januari tahun 1922 terbit surat kabar Sekar Rukun secara berkala
dan memberitakan tentang kebudayaan Sunda. Syarat keanggotaan Sekar Rukun cukup sederhana. Siapa saja yang dapat berucap dalam bahasa Sunda serta berumur 14 tahun ke atas boleh mendaftar menjadi anggota perkumpulan Sekar Rukun. Tak menunggu lama, Sekar Rukun berkembang cukup pesat. Beberapa cabang mulai tumbuh, diantaranya di Bogor, Bandung, Lembang, Serang, Salatiga, Yogyakarta, Purwakarta, dan Sukabumi dengan anggota lebih dari 500 orang. Sekar Rukun memiliki beberapa kegiatan, diantaranya kesenian, olahraga, ekonomi, keterampilan untuk kaum wanita, perpustakaan, klub debat, dan penerbitan. Keanggotaan Sekar Rukun dibedakan antara anggota biasa, anggota administrasi khusus untuk pelajar, dan anggota kehormatan, serta anggota luar biasa. Para anggota diwajibkan untuk membayar iuran per bulan yang telah ditentukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk penyegaran, setiap tahun Sekar Rukun selalu mengadakan Vergadering atau kongres membahas tentang kepengurusan dan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga. Sekar Rukun memiliki surat kabar bulanan yang didirikan pada tahun 1922, tepatnya di bulan Desember. Dikelola oleh Husein Jayadiningrat dan Doni Ismail serta Iki Adi Wijaya. Dalam perjalanannya kemudian, Sekar Rukun memperluas wawasan dan kegiatannya yang bersifat nasional, serta memperluas syarat keanggotaan yang dibuka untuk seluruh pemuda Indonesia yang mengerti bahasa Sunda, serta berusia kurang dari 35 tahun. Pada tahun 1926 sampai 1927, Sekar Rukun mulai berkiprah dalam politik, terlibat dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Usai Kongres Pemuda kedua, Sekar Rukun bergabung dalam Indonesia Muda untuk memperkokoh kekuatan pemuda di tanah air. Demikian sejarah lahirnya perkumpulan pemuda pelajar Sunda yang bernama Sekar Rukun. Berawal dari kurang harmonisnya hubungan pelajar Sunda dan pelajar Jawa saat bergabung dalam Trikoro Darmo. Semoga sejarah kebangkitan pemuda ini memberi manfaat. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar. Dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air. Terima kasih.